Komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta terus melakukan rapat dengan Pemprov DKI Jakarta terkait usulan anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta. Ya, dan bagaimana informasi terkini terkait pembahasan usulan anggaran RAPBD DKI Jakarta telah ada rekan kami Priscila Puspa langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Silakan Priscila dengan laporan Anda. Vandana, Rizky dan juga pemirsa, dalam beberapa hari terakhir ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan publik di mana banyak warga dan juga netizen yang membicarakan soal anggaran yang ditemukan adanya kejanggalan di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk APBD tahun 2020 terkait dengan lem Aibon, kemudian ada ballpoint yang memang ini dibahas dalam bidang Kesra ataupun di dalam dinas terkait yakni Dinas Pendidikan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pembahasan untuk APBD 2020 yang membahas dalam bidang tersebut yakni di Komisi E. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta yakni Imam Satria. Halo, selamat malam Abang. Selamat siang malam. Abang, ini boleh dijelaskan ini dari tanggal 28 Senin kemarin sampai ini udah hampir 1 minggu pembahasan ini seperti apa rapat mengenai anggaran DKI Jakarta? Baik, memang udah hampir 1 minggu ini kita membahas anggaran dan tentu ini sangat maraton sekali karena kita juga udah dikejar deadline oleh Depdagri dan alhamdulillah Komisi E telah menyelesaikan pembahasan anggaran KUA PPAS untuk tahun 2020. Dan ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan juga netizen ini adanya anggaran janggal. Apakah Komisi E menemukan adanya anggaran janggal di bidang terkait yakni kayak Dinas Pendidikan, katanya ada lem Aibo, ada ballpoint dan sebagainya begitu? Baik, saya secara pribadi belum pernah melihat di kertas kerja yang diberikan oleh dinas kepada saya ataupun yang ada di dalam komputer gitu loh. Ini pada saat mereka berproses tentunya mungkin ada yang dia masukkan tapi dia sudah rubah gitu loh. Karena menurut mereka ini jalan ada dummy sementara. Nah oleh karena itu pada saat sampai di meja DPRD kami tidak melihat itu gitu. Nggak tahu kalau teman-teman dari PSI melihatnya dari mana, apa memang dia sengaja membuka, dia bilang dia membuka atau memang dia mendapatkan data, ya saya nanti kita tanya langsung sama mereka. Dan ini katanya lem Aibon dan ballpoint itu hampir puluhan bahkan ratusan miliar. Nah sebenarnya anggaran untuk Dinas Pendidikan yang sudah disetujui oleh Komisi E itu berapa sejumlahnya Bang? Anggaran dari Dinas Pendidikan itu setelah melalui proses pengurangan itu kurang lebih kita setujui di angka 17,3 triliun. Itu di luar bantuan hibah dan KJP. Kalau ditambah dengan KJP dan hibah berarti sekitar 23 triliun begitu ya Pak? Sekitar 23 triliun dan saya tidak melihat ada yang aneh-aneh gitu loh. Kalaupun ada yang aneh, menurut saya ini, itu kan tidak akan bisa serta-merta cair begitu aja. Kan ada proses-proses lain untuk sehingga itu barang bisa cair gitu. Tentunya Pak Sekda juga akan melotot begitu lihat pencairan 82 triliun, 8,2 triliun ya, 82 miliar. Ini kan bukan uang sedikit gitu, ya. Dan di bidang Abang sendiri kan ada meliputi kesehatan. Nah kita ketahui kan BPJS kemarin sudah naik gitu, udah ketok palu begitu tahun 2020. Apakah ada kenaikan anggaran juga yang disetujui oleh Komisi E? Ada, untuk Dinas Kesehatan memang ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mengalami penurunan, untuk Dinas Kesehatan itu ada penaikan karena kita cadangkan tambahan 1,2 triliun untuk pembayaran premi BPJS. Itu mengcover berapa jiwa? Cover 5 juta jiwa. Enggak, 5 juta jiwa. Jadi total kan sudah dicadangkan 1,4. Tapi karena ada Perpres yang baru, ada kenaikan, kita perlu tambahan 1,2 triliun sehingga total itu 2,6 triliun. Dan ini Bang di Komisi E juga kan membahas mengenai adanya soal kesehatan, pendidikan, dan ada juga mengenai beberapa bidang lainnya. Dan ini Abang bisa menjelaskan seperti yang 1 minggu ini, yang alot itu di bagian apa? Apakah Dinas Pendidikan juga atau bagaimana Bang? Yang alot sih di kita itu terutama masalah pendidikan dan kesehatan. Karena ini kan memangnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Dan juga ya masalah dinas olahraga, tentu dinas sosial juga tidak kalah perannya gitu. Karena ini adalah Kesra, masyarakat sangat seksi untuk menunggu hal-hal kayak begini gitu. Oleh karena itu kita udah bahas, nah nanti setelah besok mungkin ada rapat banggar, setelah kita tanda tangan KUA PPAS akan kembali lagi ke komisi. Nah setelah itu baru kita akan pretelin lagi satu-satu yang mana sih yang betul-betul dibutuhkan.
yang enggak yang mana gitu, baru bisa kita sisir kembali itu. Abang kan kemarin agendanya kan dari 28 sampai 30 Oktober itu kan rapat komisi. Ternyata molor sampai hari ini 4 November dan besok akan rapat banggar. Padahal rencananya targetnya kan harus rampung November. Padahal dari rapat banggar harus ke komisi lagi. Ini bakal rampung nggak Bang? Kalau misalnya tidak rampung kan katanya PNS DKI tidak gajian sampai 6 bulan ke depan begitu. Insya Allah saya rasa sebelum pertengahan November ini rampung. Dan di Komisi E sendiri untuk SKPD terkait kan kemarin dari Parbud sendiri sudah mengundurkan diri, Bapeda sendiri sudah mengundurkan diri. Ini ada tanggapan sedikit Bang? Kalau saya melihatnya mungkin dia udah capek kali ya, pengen suasana baru gitu loh ya kan. Atau memang ya tanya sama yang bersangkutan aja lah gitu loh. Apa karena ramai diperbincangkan di media sosial Bang? Mungkin juga, tapi kenapanya wallahu alam, yang tahu kan mereka. Nanti kita bersuuzon lagi. Dan ini kan karena masalah e-budgeting yang dimana kan dari pemerintah sebelumnya ini untuk transparansi. Nah dari gubernur sendiri kan mengatakan ini sistemnya sudah smart tapi untuk pengecekannya masih manual. Nah ini akan ada refreshing ataupun ada pembaruan dari sistem itu sendiri. Tanggapan abang dari fraksi Gerindra juga dan juga dari komisinya seperti apa? Saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Anies bahwa kita harus upgrade. Yang namanya elektronik itu harus selalu di-upgrade, ya kan? Kalau memang nggak di-upgrade akan ketinggalan zaman. Nah mudah-mudahan dengan di-upgrade tidak ada lagi hal-hal yang seperti kayak begini nih. Bisa masukin dummy, bisa masukin sementara. Kan bukan tidak mustahil bahwa ini kejadian beberapa tahun yang lalu juga ada yang kayak begini gitu. Tapi apapun saya cuma memberitahukan bahwa ini kan tidak akan gampang lolos. Walaupun nanti udah berbentuk nomenklatur mata anggaran, pada saat pencairan banyak mata yang memandang, banyak pintu-pintu yang harus dilalui gitu loh. Masa mau belinya iBond gitu kan, begitu kan? Berarti ini konfirmasi lem iBond tidak ada di data abang? Tidak ada, dan saya sudah pastikan sudah nol, tidak ada. Ya ada begitu. Dan dari Komisi E sendiri sudah pasti akan mengecek begitu ya Bang untuk eksekutif? Kita akan double check dan kita masih ada satu kesempatan lagi untuk menyisir setelah nanti tanda tangan ke PPAS kembali ke komisi, itu kita sisir ulang. Oke, siap. Terima kasih Abang untuk informasi dan waktunya dan selamat bekerja kembali untuk melihat bagaimana perkembangan. Memang untuk anggaran ini adalah isu yang benar-benar mendapat sorotan publik dan kita sama-sama melihat bagaimana transparansi dari DKI Jakarta dan kita sama-sama mengawal supaya uang rakyat bisa juga dinikmati oleh rakyat lagi. Dengan demikian dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Bundaran HI kembali ke studio Vandana dan juga Rizky. Baik, Priscila, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.